Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 583. Kau tahu, apa kentut? Chu Lingyu melirik Ye Chen, pesona iblis langit tidak digunakan seperti itu. Itulah itu. Ye Chen menatap Chu Lingyu dengan ragu. Yah, perlu untuk bekerja sama dengan ini. Chu Lingyu mengeluarkan mantra ungu lagi, ini adalah mantra tanpa langit fase. Ia bekerja sama dengan mantra penipu untuk sepenuhnya menutupi darah tubuh suci kuno Anda. Paham. Petik 2. Apa maksudmu? Ye Chen hanya bisa menyentuh dagunya. Bagaimana dengan Tuan Huang Huang? Bagaimana dengan membunuh para dewa? Bagaimana dengan Dan Seng? Ini tidak mengerti. Chu Lingyu mengatakan bahwa dia telah menggabungkan mantra iblis surgawi dengan mantra Wu Xiangtian dan mendobrak tubuh Ye Chen lagi. Selain itu, dia mengambil mantra lain, dan kemudian menjatuhkan setetes darah Zheng Liao ke dalamnya. Ini adalah pesona sihir lain, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Bertindak Tian Xiu adalah sebuah pesona. Chu Lingyu berkata, kekuatan terbesar dari pesona ini adalah untuk meniru kultivasi manusia, misalnya, jimat ajaib meneteskan darah Zheng Liao, dan jimat mencair ke dalam dirimu. Setelah Anda berada di dalam tubuh, Anda dapat meniru latihan Qiongtian. Jimat ini hanya meniru kultivasi sebagai level. Itu tidak menambah sedikit bonus untuk melawan kekuatan. Bahkan jika Anda meniru latihan surgawi, kekuatan Anda masih kekosongan adalah satu hal, jadi untuk berbicara, Anda tahu. Aku mengerti. Ye Chen menyeringai. Itu berarti berkedip-kedip orang lain. Kamu bisa mengatakan ini, kata Chu Lingyu, dan kemudian memasukkan Yan Tianxiu sebagai jimat ke dalam tubuh Ye Chen. Dengan jimat ini, kamu dapat mengubah kultivasimu menjadi ranah, dan yang lain tidak akan melihat identitasmu melalui kultivasi kamu. Ini benar-benar baik. Ye Chen menyeringai, aku khawatir tentang ini. Transfigurasi hanya menjadi bentuk penampilan, tetapi bahkan tidak dapat diubah bersama. Ini bagus, hei. Lihat, untungnya aku di sini. Kalau tidak, Ting Ding saya akan mengikuti. Chu Lingyu melirik Ye Chen dengan temperamen. Kalau begitu aku masih harus berterima kasih. Ye Chen menyeringai, dan kemudian berbalik dan berubah menjadi penampilan fisik Zheng Liao. Karena Yan Tianxiu menjadi mantra, budidayanya juga berevolusi menjadi surga ketujuh Netherworld. Di mata orang luar, kultivasi Ye Chen adalah surga ketujuh Netherworld, tetapi pada kenyataannya, kekuatan Ye Chen masih yang pertama di Netherworld. Memang benar, seperti kata Ye Chen, bahwa jimat ini digunakan untuk berkedip. Ubah. Di sini, Chu Lingyu juga mengubah penampilan dan bentuknya menjadi pria hitam, dan dia benar-benar terlihat sama persis. Ye Chen menyentuh dagunya, matanya bulat, menatap kaki Chu Lingyu, menonton tonjolan di sana, memberinya perasaan yang sangat aneh. Apa yang kamu lihat? Chu Lingyu menatap Ye Chen dengan ganas. Tidak ada, aku hanya ingin bertanya, kamu dulunya adalah sebuah lubang, tetapi sekarang kamu adalah tongkat. Apa yang kamu rasakan? Pergi. Aku sedang berbicara. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak membasahi bibirnya, dan kemudian dia tahu dalam kegelapan. Memahami. Segera, 3 orang muncul dan mengambil Zheng Liao, yang pingsan, dan membawanya pergi. Ini juga demi keselamatan. Zheng Liao ini adalah wakil kepala cabang ke-9 Heng Yue. Di markas Heng Yue Zong, harus ada kartu jade jiwa. Jika dia meninggal, kartu jade jiwa harus dipatahkan dan ular itu mungkin diserang. Setelah pengaturan dibuat, Ye Chen kemudian mengejar Chu Lingyu dalam kehampaan. Itu hampir fajar, dan keduanya berhenti di depan sebuah kota kuno besar. Datang ke cabang ke-9 Heng Yue lagi, Ye Chen masih memiliki banyak emosi, tetapi hanya datang lagi, tetapi untuk membunuh. Apakah kamu akan dibunuh? Chu Lingyu memandang Ye Chen. Masuk dan bicara lagi. Ye Chen pertama kali memasuki aula cabang ke-9, dan penjaga gerbang masih tidak lupa untuk memberi hormat kepadanya. Keduanya datang ke rumah utama aula cabang ke-9 satu demi satu. Wakil aula balai. Keempat penjaga yang menjaga gerbang mansion semuanya membayar dengan hormat sebelum mereka melangkah maju. Apakah penguasa istana ada? Suara Ye Chen megah, memainkan lemparan 3 angka ke dalam hutan, dan bahkan mata yang tajam sangat realistis. Benar-benar tidak mengatakan, matanya membuat keempat penjaga bergetar dengan kegembiraan. Istana, Tuan Istana menunggu Anda di istana. Ye Chen berkata sambil bersenandung, dan berjalan masuk. Memasuki aula utama istana, Ye Chen menatap kuartet dengan tatapan sempit, dan semua orang yang lewat dilirik ke matanya. Namun, di sepanjang jalan, dia hampir tidak menemukan beberapa orang yang akrab. Sebelumnya, hubungan Yang Dingtian mungkin ditugaskan oleh Yin Ziping ke masing-masing divisi lainnya. Sekarang aula divisi ke-9 ini, hubungan Yang Dingtian kurang dari 20% sebelumnya. Ye Chen bertanya tentang hal itu. Antara kata-kata, keduanya telah memasuki istana bawah tanah satu demi satu. Di matanya, Ye Chen melihat sosok yang duduk di platform batu di kedalaman istana bumi yang besar.
Pria itu terlihat kurus, dengan rambut aneh, setengah putih dan setengah hitam, dan sangat mengesankan, dan dikelilingi oleh kekuatan aneh, dan kadang-kadang seekor naga rendah mengerang. Orang ini, tentu saja, adalah pemimpin cabang ke-9 Heng Yue. Selain Chang Xing, Ye Chen juga melihat orang lain. Dia anggun dan tinggi dan lurus, tetapi rambut hitamnya dicampur dengan banyak kabel perak. Dia melihat dengan hati-hati, bukankah itu Xiao Feng? Dia berdiri di sana, terkunci oleh rantai besi rune, dan tubuhnya disegel. Ekspresinya acuh tak acuh, dan tidak ada emosi sama sekali. Paman Xiao seharusnya tidak dikunci di penjara bawah tanah. Bagaimana dia bisa dibawa ke sini? Alis Ye Chen tidak bisa membantu tetapi berkerut, merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Sangat mudah untuk mengalahkannya, dan sulit untuk membunuh dalam waktu singkat. Di sini, Chu Lingyu melirik hukuman biru, dan tidak bisa membantu tetapi menyampaikan pesan kepada Ye Chen. Belum lagi bahwa itu tidak membuat orang lain khawatir. Lihat mesin dan bertindak, jangan khawatir. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Zheng Liao, adakah yang bisa menangkapnya? Di sini, Chang Sun telah membuka matanya sedikit merah, dan ada secercah cahaya, sangat tajam. Jadilah, melarikan diri oleh mereka, Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, nadanya hanya tidak signifikan. Lari, Chang Sun mendengus dingin, perlahan bangkit, matanya berkedip, menatap Ye Chen dengan erat, seorang wakil kepala subdivisi yang bermartabat, ditambah 2 wilayah kosong, bahkan 2 tidak seorang pun di dunia spiritual yang dapat menangkap saya. Apa yang saya inginkan dari Anda? Tuan istana adalah tuan dari keluarga Ling yang mengirim mereka untuk menjemput mereka. Ye Chen buru-buru menjelaskan bahwa tuan keluarga Ling telah membawanya masuk. Alasan ini sempurna. Anda harus tahu bahwa tuan keluarga Ling adalah surga semu. Kegagalan mereka bertiga untuk menangkap orang juga bisa dimaafkan. Ling Aotian telah datang ke Nanchu juga. Cukup yakin, Chang Xing tidak meragukannya, tapi ada cahaya yang dalam di matanya. Jangan terlibat dalam masalah ini lagi, Chang Sun berkata dengan keras setelah 2 atau 3 detik, mengatakan bahwa dia tidak lupa untuk melirik Xiao Feng yang tersegel. Aku akan membawanya ke Heng Yue hari ini, ada hal-hal lain selain itu. Itu akan memakan waktu 2 atau 3 hari. Setelah saya pergi, Anda akan mengurus divisi. Setelah mendengar ini, Ye Chen mengerutkan kening, dan berkata dengan tergesa-gesa, bukankah baik baginya untuk ditutup di cabang ke-9? Mengapa dia mengirimnya ke Heng Yue Zong untuk mengajar atas nama dia? Tidak, Chang Sun menjawab dengan santai, itu keputusanku sendiri. Dia masih memiliki banyak kegunaan, dan lebih aman tinggal di Heng Yue. Mengatakan, Chang Sun akan membawa Xiao Feng ke arah arai teleportasi. Di sini, Ye Chen tidak bisa tidak cemas. Jika Xiao Feng terkunci di Heng Yue, akan lebih sulit untuk menyelamatkan. Pada saat ini, dia buru-buru mengirimkan pesan kepada Chu Lingyu, bisakah kamu menyegel sementara istana bawah tanah ini dan mengisolasinya dari dunia luar? Paling lama 1 menit, bisik Chu Lingyu. Cukup, Ye Chen mengangguk, lalu buru-buru menghentikan Chang Xing. Ya Tuhan, aku pergi keluar kali ini untuk menemukan harta karun. Apakah kamu ingin melihat? Chapter 584. Oh, Chang Sun, yang baru saja berjalan beberapa langkah, mengangkat alisnya dan berbalik. Mata tajamnya menatap Ye Chen dengan penuh minat, silakan keluarkan dan tunjukkan padaku. Ye Chen tersenyum, dan membalikkan tangannya untuk mengeluarkan Daluo Sending. Daluo Sending hanya mengeluarkan dan mendengar suara mendengung. Itu besar dan tebal, sederhana dan alami, dengan semangat terkendali, dan itu tidak berhasil. Bergema, benar-benar tidak mengatakan, Chang Xing benar-benar berkumpul, matanya menatap Daluo Sending, dan dengan visinya, dia secara alami melihat luar biasa Daluo Sending, yang pasti bayi yang baik. Melihat daya tarik Chang Sun, Ye Chen mengedip pada Chu Lingyu. Chu Lingyu mengerti, jari giok itu bergerak, mengeluarkan sinar cahaya sihir, dan mengubahnya menjadi lapisan perisai ilusi, yang mengisolasi hubungan antara istana bawah tanah dan dunia luar. Dan sisi Ye Chen, sudah di belakang Chang Sun, membalikkan tangannya untuk mengambil cambuk, energi mengepul dituangkan ke dalamnya. Meskipun semua hukuman Chang Sun tidak diperhatikan, Xiao Feng, yang disegel di satu sisi, tidak bisa bergerak tetapi benar-benar melihatnya. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh wakil kepala dan wakil kepala penjaga. Luar biasa, suatu hal yang luar biasa. Chang Sun memandangnya, tidak bisa menahan tetapi diam-diam bertepuk tangan, keajaiban Daluo Sending, menarik semua perhatiannya. Sekarang, lakukanlah. Mata Ye Chen dingin, dan dia tiba-tiba mengangkat cambuknya. Merasakan angin dingin datang dari belakang, Chang Sun bereaksi seketika dan berbalik tiba-tiba, tetapi ia melihat cambuk besi jatuh dari langit. Bang! Dengan jarak yang begitu pendek, Rao tidak punya waktu untuk menanggapi hukuman, dan Tian Lingge dipukuli dengan kuat. Meskipun sudah diperbaiki di ranah sok langit, Chang Sun juga dibanting dengan cambuk, dan Gat Hai tiba-tiba berdengung. Zheng Liao, kamu berani menghitung aku. Peluit sesaat, Chang Xuan sangat marah, tetapi Ling Tian menyapanya lagi. Setelah cambuk ini, Ye Chen energi dan menghancurkan selusin dalam satu napas. Berulang kali, Chang Xing yang baru saja bereaksi, seluruh orang hancur dan melangkah mundur, dengungan Shenhai dan sengatan kepala membuatnya terus mengeluh. Sialan, lagi pula, itu adalah dunia semu langit.
Kalimat Chang segera melanjutkan kembali kesadaran, minum dengan dingin, dan membunuh, dan mengangkat telapak tangannya di tempat. Namun, Chu Lingyu, yang sudah siap untuk menyerang, meluncurkan serangan dari belakang, memegang pedang pembunuh biru di tangannya, dan guntur yang robek dan kilat, berlama-lama pada para dewa. Pedang, Dengan cipratan darah, ketika dia akan berurusan dengan Ye Chen Changsun, dia ditikam oleh Chu Ling dengan pedang. Pedang itu ditikam dari pinggang belakang dan ditusuk dari perut bagian bawah Changsun. Jeritan Changsun menjerit. Pedang Chu Lingyu adalah hegemoni, dan juga sangat rumit, sangat akurat dan penguasaan. Satu pedang menghapus Danhai, dan Danhai hancur. Itu akan sia-sia. Aku akan memberimu cambuk lagi. Melihat Changsun berlutut di tanah sambil menutupi perut bagian bawahnya, Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dan maju dengan cambuk lain. Changxing menjerit lagi, tanpa perlindungan spiritual, tanpa budidaya, daging dan darah tengkoraknya kabur. Melihat ini, Ye Chen segera melangkah maju, dengan pesona di tangan, langsung menghalangi kemampuan Changsun untuk berbicara. Ini adalah serangan yang hampir sempurna. Generasi pembangkit tenaga listrik kuasi langit baru saja dihapuskan. Meskipun pemborosannya sedikit omong kosong, bagaimanapun, Ye Chen dan Chu Lingyu berhasil, dan mereka hanya 10 detik sebelum dan sesudah. Batas waktu untuk larangan belum datang. Terus menyegel istana bawah tanah. Ye Chen berkata kepada Chu Lingyu, dan kemudian telapak tangannya ditekan ke topi surgawi Changsun untuk mencari jiwa. Kekuatan sombong melonjak ke dalam benaknya, menyebabkan otak Changsun meledak, namun itu menyakitkan, dia tidak bisa membuat suara karena kemampuannya untuk berbicara disegel. Saya tidak tahu berapa lama sebelumnya, Ye Chen menarik telapak tangannya, menghela napas dalam-dalam, memori Changxing diangkat, dan Changxing yang dihapuskan dan dengan kuat mencari jiwa yang pingsan. Pada titik ini, Ye Chen menghela napas dalam-dalam, dan dahinya masih berkeringat dingin. Meskipun itu kurang dari 10 detik sebelum dan setelah waktu ini, itu sangat berbahaya. Jika ini gagal, dia dikepung oleh orang kuat yang melarikan diri dari penjara untuk menarik aula divisi. Meskipun dia dan Chu Lingyu bersama-sama dengan hantu surgawi mati ya, kebanyakan dari mereka akan melipat di sini. Ini menakutkan. Chu Lingyu tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Siapa yang membuat Daluo Sendingku digantung? Melihat begitu terpesona, siapa yang tidak membuatnya mendung? Ye Chen menyeringai. Setelah itu, Ye Chen buru-buru berbalik untuk melihat Xiao Feng yang masih berdiri diam. Pada saat ini, ekspresi Xiao Feng adalah yang paling aneh. Semua ini dilakukan di bawah arlojinya. Wakil ketua aula cabang dan penjaga aula wakil benar-benar merobohkan tuan dari aula cabang. Mengapa? Xiao Feng sangat tertekan, sejauh ini dia belum berbalik. Ye Chen tersenyum, tapi masih maju, pedang membelah rantai besi rune yang menyegel Xiao Feng. Segel itu diangkat, Xiao Feng tiba-tiba melihat mereka berdua, kamu. Paman Xiao, kamu tidak bisa menggantung pengetahuannya sekarang. Ye Chen menyeringai dan mengubah tangannya ke penampilan aslinya. Kamu Chen. Tiba-tiba Xiao Feng ada di sana. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Ye Chen menyeringai, aku tidak mati, aku hidup kembali, aku hidup dengan baik. Ini, Xiao Feng hanya merasa pusing. Untuk sementara, kepalanya tidak berbalik. Dia tidak ingin mematahkan kepalanya dan tidak bisa berpikir Ye Chen masih hidup, dan dia baru saja melumpuhkan kuaso Jumper sekarang. Surga. Dengan senyum, Ye Chen langsung menggabungkan apa yang ingin dia katakan menjadi pengetahuan ilahi dan menyebarkannya ke dalam pikiran Xiao Feng. Melihat Xiao Feng lagi, setelah melihat penjelasan Ye Chen, wajahnya tiba-tiba menjadi terkejut. Yan Huang Shengzu, membunuh Dewa Qin Yu, dan Seng Ye Chen. Saya tidak tahu sudah berapa lama sebelumnya, Xiao Feng bereaksi, dan ada kejutan di matanya, dan dia masih tidak percaya. Paman Si, ini adalah memori jiwa Zheng Liao, kamu menggunakan identitasnya. Ye Chen menyerahkan slip bambu giok kepada Xiao Feng. Aku menggunakan hukuman Chang. Ye Chen Dian Bianer tersenyum, lalu berbalik dan berubah menjadi penampilan Chang, menjadi penunjuk tiga, terutama mata kecil, menjadi ekspresi yang hidup. Di mana tuan dan tuanmu? Setelah membaca ingatan Zheng Liao, Xiao Feng buru-buru menatap Ye Chen. Bagaimana kabarmu? Ye Chen tersenyum nyaman, semua di kota kuno Qianqiu. Kota kuno Qianqiu. Ya, kami sedang mengumpulkan kekuatan dan mempersiapkan serangan balik besar. Oke, Xiao Feng bertepuk tangan, suaranya nyaring, tawanya kuat, dan kembalinya Ye Chen membuatnya merasa ingin berkelahi. Aku tidak menyangka ini mengejutkanku secara tak terduga kali ini. Chu Lingyu menghela nafas, tapi jangan katakan, metode ini praktis, dan dapat digunakan pada pemilik aula utama lainnya. Untuk efek yang sama. Petik 2. Itulah yang aku pikirkan, Ye Chen menyeringai. Sekarang, lebih dari 60% dari cabang ke-9 aula adalah orang-orang Yin Xiping. Sekarang Zuge, tolong masuk dan hancurkan itu. Xiao Feng memandang Ye Chen. Berhenti dulu. Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata perlahan, untuk mengenang Chang Xing, Yin Xiping, dan Sekte Zheng yang harus membuat langkah besar melawan King Yunzong, dan kemudian mereka memanggil Tuan Istana Jiu Dafen dengan mendesak. Kembalilah. Maksudmu? Chu Lingyu dan Xiao Feng menatap Ye Chen berturut-turut. Karena lebih dari setengah cabang ke-9 adalah orang-orang Yin Xiping, tentu saja kita tidak bisa memimpin orang-orang kita untuk bertarung.
Tentu saja, kita harus memimpin orang-orang Yin Xiping untuk bertarung, dan mereka masih melawan King Yunzong, menggunakan tentara musuh untuk melawan yang lain musuh, pihak mana yang mati, aku tidak merasa buruk. Apa ini dalam seni militer? Petik 2. Membunuh seseorang dengan pisau. Xiao Feng tidak bisa menahan senyum, hal ini dapat diandalkan, sangat dapat diandalkan. Metode ini sangat murah, tapi aku menyukainya. Chu Lingyu tersenyum. Ini adalah ingatan jiwa Changxing. Ye Chen menyerahkan slip bambu giok kepada mereka berdua. Pisahkan rakyat kita dari Yin Xiping, dan tunggu aku kembali dari Heng Yuezong dan memimpin orang-orang Yin Xiping pergi berperang. Mudah dilakukan, Xiao Feng menepuk dadanya, serahkan padaku. Juga, kirim Changsun ke kota kuno Qianqiu secara diam-diam. Ye Chen memandang Chu Lingyu. Selain itu, beritahu Lansia Zongjiang untuk membuka lorong ruang angkasa antara Aula Cabang ke-9 dan kota kuno Qianqiu, lalu biarkan ada beberapa poin. Yang kuat datang ke sini, dan cabang ke-9 ini akan menjadi milik kita. Aku mengerti, kata Chu Lingyu, tidak lupa untuk membuat gerakan yang oke. Itu saja, aku akan pergi ke Heng Yuezong dulu, kata Ye Chen, dan dia menuju ke kehampaan di kedalaman Istana Bumi. Chapter 585. Saat arai kosong berbalik, Ye Chen menghilang ke dalamnya secara instan dan memasuki saluran ruang angkasa. Secara umum, seperti 3 sekte, masing-masing dari mereka memiliki 9 divisi, dan masing-masing divisi memiliki arai kosong yang mengarah ke divisi utama. Rongga besar seperti itu biasanya tidak akan dibuka. Bahkan jika dibuka, persetujuan dari markas besar harus diperoleh. Ini untuk mencegah pasukan musuh dari invasi berbagai rongga di aula. Karena itu, jika Anda ingin mengambil keuntungan dari Void Formation di aula cabang, premis utamanya adalah untuk membuka segel di sana, dan saluran ruang ini akan dianggap terbuka. Secara alami, peran paling penting dari aula cabang ini dan lorong arai yang kosong dari kantor pusat adalah untuk saling membantu. Setiap ruang utama terhubung ke sekte ini oleh Void Array, dan hal yang sama berlaku untuk 9 vault besar, ada Void Array yang mengarah ke masing-masing ruang bangsal utama, tujuannya juga untuk saling membantu selama perang. Apa yang disebut seri 99 serius dari 9 cabang istana adalah persis apa artinya ini. Tuan Naga, Ye Chen dari saluran luar angkasa mulai memanggil naga kuno Taiksu jauh dari sekte Zeng yang melalui avatarnya. Ada yang ingin dikatakan, Taiksu Gulong masih terbangun setelah tidur siang. Dalam perjalanan ke Heng Yuezong, saya memiliki mantra pertempuran surga untuk menutupi nafas. Apakah ada mantra fase hati untuk menutupi darah, dan saya telah memainkan Tianxiu sebagai pesona untuk mengubah latihan. Keluar dari saya, iya, Taiksu Gulong berkata tanpa berpikir, dan berkata dengan pasti. Itu benar, Ye Chen tidak tenang. Kalau begitu jika aku dikenali di masa lalu, mereka tidak akan memukuliku sampai mati. Siapa tahu Anda pergi ke Heng Yuezong. Taiksu Gulong mengutuk, kami adalah jiwa Taiksu Gulong, tetapi bentuk jiwa. Anda dapat dengan mudah mengenali sumber jiwa Anda, dan Anda menutupinya. Garis keturunan, nafas, dan adaptasi berguna bagi para beku, tetapi tidak bagi jiwa naga kuno Taiksu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Di mana kamu sekarang? Bagian luar angkasa. Kalau begitu, kamu menyamar menjadi siapa? Taiksu Gulong bertanya lagi. Tuan Divisi ke-9 dari Heng Yue dan Changsun. Ye Chen menjawab. Tidak ada darah untuk hukuman Chang. Iya, Ye Chen berkata segera, tidak lupa untuk melihat telapak tangannya. Ketika mencari memori Changxing sebelumnya, beberapa darah ternoda di sampul Changxing Tianling. Usap darah Changsuanmu di alismu, aku memberimu teknik menutupi jiwa juga, kata Taiksu Guyoyu. Aku tahu itu. Sulit untuk mengalahkanmu, Tuan Naga. Ye Chen menyeringai, dan segera tenang, siap menerima misteri Taiksu Gulong. Segera, sepotong informasi besar diberikan kepada dewa melalui avatarnya, dan semua ditembak ke Shanghai oleh Ye Chen, dan kemudian menyadari tanpa masalah asing, karena dia masih berada di lorong ruang angkasa dan dapat mencapai Heng Yuezong kapan saja. Ingat, teknik peliputan jiwa misterius ini hanya bisa bertahan selama 3 hari. Taiksu Gulong memperingatkan, juga, kamu harus ingat poin yang paling penting. Jangan menatap mata Yin Xiping, dan tidak pernah dalam dia menggerakkan mata Xianyan di depannya. Kalau tidak, naga kuno yang terlalu virtual masih bisa mengenali Anda. Petik 2. Memahami. Ye Chen mengangguk sedikit, dan kemudian dia tenggelam dalam pemahaman. Waktu berlalu perlahan. Setelah 1/4 jam, Ye Chen menghela napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Ini luar biasa. Ye Chen mendesis, setiap metode rahasia yang diajarkan oleh Gulong terlalu buruk. Yang disebut terlalu menutupi jiwa, seperti namanya, meliputi sumber jiwa. Adapun darah Changxing, secara alami untuk menyamar sebagai sumber jiwa Changxing. Anda harus tahu bahwa bahkan setetes darah mengandung roh dan jiwa, tetapi orang biasa tidak bisa menangkapnya. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen buru-buru melihat darah Changsun menggosok alisnya, dan kemudian tangannya disegel, dan metode rahasia jiwa yang menutupi jiwa diam. Segera, darah dioleskan di jantung alis itu menggeliat, dan perlahan berubah menjadi rune berbentuk naga, dan kemudian bergabung ke hati alisnya dan menghilang. Merasa bahwa sumber jiwanya ditutupi oleh kekuatan misterius, Ye Chen merasa lega. Dia agak takut,
dia harus meminta kehilangan naga kuno Taiksu, jika tidak dia akan pergi ke Heng Yuezong dengan bodoh dan dikenali oleh jiwa naga kuno Taiksu di tubuh Yin Ziping. 10 nyawa tidak cukup. Selama 3 hari, kamu tidak bisa melihat langsung ke mata Yin Ziping, dan kamu tidak bisa menggerakkan mata Xianlun di depannya. Ye Chen mengingat 3 poin ini dan berjalan keluar dari pintu keluar dari saluran luar angkasa. Setelah keluar, itu adalah istana bawah tanah besar soliter. Tuan Kuil Changsun, guru telapak tangan menunggu di aula. Tepat setelah keluar, kedua tetua yang menjaga garis teleportasi memberi hormat. Apakah tuan lain ada di sini? Ye Chen melangkah keluar dari susunan teleportasi. Aku akan menunggumu. Iya, kata Ye Chen Xing, dan berjalan menuju bagian luar istana. Saat meninggalkan istana, Ye Chen tidak bisa menahan untuk melihat Heng Yuezong. Heng Yuezong seterang dan seterang biasanya. Penuh dengan kecemerlangan, dan semuanya diselimuti awan dan awan. 9 puncak utama besar masih begitu menjulang tinggi, dan istana-istana masih sangat megah. Di sini dulunya rumah, tapi sekarang menggigil kedinginan. Memperoleh kembali tatapannya, Ye Chen berbalik dan menggelengkan kepalanya, dan berjalan ke aula Heng Yuezong yang megah. Di mata, dia melihat Yin Ziping, yang sedang duduk di titik tertinggi di tengah aula. Sekarang dia berbaring malas di kursi, memutar ibu jari di ibu jarinya dengan santai, dan di depan kursinya, ada seorang murid perempuan berlutut di sana. Dia menginjak kakinya. Mau tidak mau, kilasan cahaya dingin melintas di matanya, tetapi hanya melintas. Meskipun pembunuhannya atas Yin Ziping telah mencapai tingkat yang tak terbendung, tetapi di sini ia harus menekannya. Jika tidak sengaja terungkap, tahun depan hari ini akan menjadi kematiannya. Meskipun dia percaya diri, dia tidak sombong. Ini Heng Yuezong, jika Heng Yuezong ingin membunuhnya dan bergegas, dia pasti sudah mati. Melihat ke belakang dari Yin Ziping, Ye Chen melirik ke bawah, dengan 4 orang duduk di setiap sisi. Mereka adalah 8 Raja Utama Heng Yuezong, Raja Utama dari cabang pertama Istana, Langit, Raja Utama dari cabang kedua, Gempa Bumi Virtual, Tuan Utama dari cabang ketiga, Zongxian, Tuan Utama dari cabang keempat, Simentong, pemilik cabang kelima, Hematitis, pemilik cabang keenam, Tu Shen, pemilik cabang ketujuh, Gu Yuan, pemilik cabang kedelapan, Cheng Yu. Chang Xing, aku akan menunggumu. Ye Chen baru saja masuk, dan aula utama cabang keenam istana, Tu Shen, berkata dengan nada yin dan yang aneh. Jika kamu tidak ingin menunggu, kamu bisa menunggu. Ye Chen tersenyum diam-diam, memainkan lemparan 3 angka di hutan, dan untuk mengenang Chang Sun, dia semula berselisih dengan penguasa istana titik ke-6. Sialan, mohon taruh wajah jahat ini pada Lao Su. Tu Shen Leng mendengus. Tu Shen, apakah kamu ingin keluar dan berlatih? Ye Chen mengangkat gelas anggurnya dan menyesap sedikit minat. Kata-katanya masih samar dan provokatif. Tekan saja, aku khawatir kamu tidak akan pergi. Oke, Yin Ziping, yang ada di pos tinggi, tersenyum. Ini adalah pertemuan yang jarang terjadi antara 2 penguasa istana, dan tidak baik terluka. Hah. Dai Zhao Jiao sama-sama melangkah, dan Tu Shen dan Ye Chen tidak akan terlalu sombong, dan mereka duduk kembali ke posisi semula. Ketika itu diselesaikan, kepala aula cabang pertama terbuka di langit, dan tersenyum pada Yin Ziping, Guru, Anda memanggil kami semua kembali. Tidak ada langkah besar, itu sifatnya. Yin Ziping tertawa dan mengolok-olok kenakalan. Besok Tuan dari Istana 9 Oita di Zhengyang Song akan datang ke Heng Yue untuk membahas masalah menggulingkan Istana 9 Oita di King Yun Song. Berarti, petik 2, tentu saja, seperti yang saya harapkan. Di bawah, mulut Ye Chen diam-diam dipenuhi dengan senyum main-main. Kali ini benar-benar hidup. Ini berarti bahwa Heng Yue akan mencapai aliansi dengan Zhengyang Song. Di sini, cabang kedua dari aula utama tersenyum pelan. Kamu bisa mengatakan itu. Namun, tidak mudah untuk nada ini untuk menghancurkan aula istana Grand King Yun 9. Zongxian, tuan rumah aula Grand Hall ketiga, bermain dengan segelas kesenangan, jika tidak, akan terjadi pertempuran udara besar yang melanda Nanchu. 2-1, apakah tuan 3 istana tidak memiliki kepercayaan diri? Yin Ziping tersenyum pada Zongxian sambil tersenyum. Bukan itu. Zongxian menunjukkan gigi putihnya dan menjilat lidahnya, aku takut membunuh tapi aku tidak ketagihan. Begitu komentar ini keluar, begitu pula para penguasa istana lainnya, menunjukkan warna ganas, menjilati lidah merah, bahkan Ye Chen melakukan hal yang sama. Wajar untuk melakukan set lengkap. Jadi, semua penguasa istana harus kembali dan beristirahat dulu. Yin Ziping tersenyum tipis, masih tertawa seperti itu. Dalam hal ini, saya telah berterima kasih kepada Zhang Jiao karena mengajar. Beberapa orang berdiri, dengan senyum cabul di wajah mereka, dan cahaya binatang yang ganas juga terlihat di mata mereka. Chapter 586. Keluar dari aula, Ye Chen mengarah ke puncak gunung kecil di kedalaman Heng Yuezong. Puncak gunung adalah loteng yang elegan. Tuan Kuil. Kedua tetua di depan loteng memberi hormat-hormat. Turun. Ye Chen melambaikan tangannya secara langsung, lalu mendorong pintu ke loteng. Ada batas di setiap bangunan, dan itu adalah Xiao Bieyuan. Di mata, yang dilihatnya adalah 3 murid perempuan, duduk di sana dengan kaki bersilang, dan penampilan masing-masing siswa bunga dan bulan, dan masing-masing dari mereka disegel, tidak dapat bergerak sama sekali.
Ye Chen mengerutkan kening, dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Ini adalah persiapan Yin Ziping untuk para penguasa Istana Daven. Keparat. Di tempat, Ye Chen ingin memarahi ibunya. Tidak mungkin melanggar hukum ketika dia bertindak sebagai guru telapak tangan. Dia benar-benar menangkap murid-murid perempuan di sekte untuk melepaskan keinginan jahat dari penguasa istana. Sudah lama Yin Ziping mengajar begitu lama, saya tidak tahu berapa banyak murid perempuan yang telah dinajiskan dan dimutilasi. Sangat penting untuk merebut kembali Heng Yue. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan 1 hari kemudian seseorang terluka. Semakin lama malam, semakin banyak murid Heng Yue Zong yang diracuni. Di sini, ketiga wanita itu menatap Ye Chen dengan ngeri, matanya penuh air mata. Meskipun matanya tertutup, tubuhnya gemetar seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan dia sepertinya tahu seperti apa dia nantinya. Akhir cerita. Hai, Ye Chen menghela nafas dan melambaikan segel dari 3 murid wanita. Tolong, maafkan kami, maafkan kami. Segera setelah meterai dicabut, ketiga murid perempuan itu berlutut di tanah, menangis seperti air mata, betapa rendahnya mereka saat ini. Bangun, kata Ye Chen segera, jika kamu tidak ingin mati, tetaplah di sini dengan jujur. Kata-kata Ye Chen agung, sehingga 3 murid wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Berani-beraninya mereka tidak mematuhi perintah dan bangun dengan tergesa-gesa, berdiri gemetar dengan air mata di pipi mereka. Di sini, Ye Chen telah menemukan tempat yang nyaman untuk duduk, dan melihat ketiganya masih berdiri menggigil, dan tidak bisa menahan senyum, duduk. Yakinlah, kamu aman di sini. Meskipun demikian, ketiga murid perempuan itu menggelengkan kepala dan tidak berani bergerak. Melihat ini, Ye Chen menghela nafas dalam hatinya lagi, murid mana yang kamu, Yu Lingfeng? Yu Xinfeng. Kita dari Yu Xinfeng. Salah satu murid perempuan, berpakaian putih, hanya berkata Vino. Yu Xinfeng, Ye Chen bergumam. Mengapa tidak meninggalkan Heng Yue? Ye Chen minum ke dalam mulutnya dan melihat ketiga murid perempuan lagi. Mendengar kata-kata itu, ketiganya menangis. Kita semua dicampakkan dengan kutukan dan tidak bisa melarikan diri. Segel terkutuk. Ye Chen hendak mengisi mulutnya dengan anggur, tetapi ketika dia mendengar 2 kata itu, dia mengerutkan kening, dan memandangi ketiga murid perempuan itu sedikit, dan menemukan kutukan berbentuk naga yang aneh pada jiwa mereka. Seal, Ye Chen menemukan bahwa kutukan berbentuk naga terus-menerus menyerap esensi dan kekuatan jiwa mereka. Tuan Naga, Ye Chen memanggil Taiksu Gulong, ayo, anjing laut terkutuk ini, kamu tidak mengenal mereka. Mendengar itu, Taiksu Gulong mengangkat matanya yang panjang dengan malas dan menatap 9 avatar Ye Chen, sepertinya dia bisa melihat tanda kutukan pada jiwa 3 wanita melalui hubungan antara avatar dan dewa. Taiksu Gulong mengutuk. Taiksu Gulong tidak bisa membantu menyipitkan matanya sedikit. Apa mantra Taiksu Gulong? Ye Chen buru-buru bertanya. Itu kutukan ganas, dan itu dilarang oleh Tuhan tertinggi Gulong beracun saya di masa lalu. Gulong beracun berkata perlahan, dengan nada gelap, kutukan ini dibagi menjadi kutukan utama dan subkutukan. Dalam tubuh penyihir, subkutukan ditanam dalam tubuh subjek. Setelah subkutukan ditanamkan dalam tubuh, ia dapat menyerap kekuatan jiwa sperma seseorang. Melalui hubungan antara kutukan dan kutukan, sperma dan kekuatan jiwa dilewatkan ke dalam kastor. Petik 2. Itu mirip dengan avatar dan dewa saya, kan? Ye Chen menyentuh dagunya. 9 avatar menyerap bumi goblin, dan kemudian menyerahkannya kepada saya. Tetes. Maka itu tidak akan mudah. Ye Chen mengerutkan kening. Tuhan tahu berapa banyak orang yang telah dia mantra, dan akan ada pertempuran antara aku dan dia. Ini berarti bahwa dia dapat terus mengikuti dari jauh. Orang yang menggunakan mantra menarik untuk ditambahkan, dan kekuatan spiritual tidak akan pernah bisa habis. Petik 2. Ini bukan yang paling mengerikan? Taiksu Gulong mengutuk. Kejahatan kutukan Taiksu Gulong adalah bahwa begitu kastor yang menyandang mantra utama mati, orang yang ditanam dengan subkutukan juga akan mati. Petik 2. Mendengar ini, Rao adalah fiksasi Ye Chen, dan alisnya terkunci bersama. Jadi, jika kamu membunuhnya, banyak orang akan dikubur bersamanya. Jadi, naga kuno yang terlalu virtual dari Heng Yue Zongmu itu jahat, dan bahkan kutukan terlarang telah diajarkan kepada tuan rumah. Ini adalah ritme yang patah hati. Jadi bagaimana cara memecahkan kutukan itu? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa, dia tidak ingin menyamai begitu banyak nyawa yang tidak bersalah karena dia menghancurkan Yin Ziping. Mudah, menyempurnakan kutukan utama di tubuhnya. Taiksu Gulongyu berkata, ingat, itu memurnikan, bukan menghancurkannya. Karena itu pemurnian, tentu saja Anda harus menyegelnya terlebih dahulu, tetapi ini bukan sulit bagi 2 orang untuk melakukannya. Sulit untuk menyegel tuan rumah yang 90% bugar. Benar-benar sial. Mata Ye Chen menembak dengan dingin, dan pembunuhan yang mengerikan membuat bunga dan rumput Xiao Bie Yuan membeku menjadi serpihan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ye Chen tiba-tiba menunjukkan kekuatan pembunuhannya, membuat ketiga wanita itu bergetar, dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, tubuhnya bergetar, dan atmosfer tidak berani mengeluarkan suara. Melihat ini, Ye Chen buru-buru mengambil pembunuhan itu. Hai, sambil menghela nafas, Ye Chen melangkah maju sedikit dan mengangkat mereka bertiga. Tetap di sini dengan tenang, jangan keluar dan berlari-lari. Simpati suara Ye Chen mengejutkan ketiga wanita itu,
yang sedikit berbeda dari adegan yang mereka bayangkan. Mereka berpikir bahwa pemilik aula akan membunuh mereka sampai mati, tetapi gambar itu tidak ditampilkan. Namun, mereka beruntung, Ye Chen beruntung. Jika mereka bertemu dengan penguasa kuil lainnya, aku khawatir itu lebih dari sekadar dinajiskan. Di sini, Ye Chen sudah keluar. Setelah keluar, dia masih bisa mendengar rintihan dari 3 murid perempuan di dalam. Hai, sambil mendesah, dia menutup pintu loteng dengan ombak dan berjalan menuruni gunung. Saat ini, malam telah tiba. Para murid Heng Yuezong sudah mulai kembali ke puncak gunung berpasangan dan bertiga, ketika mereka melewati Ye Chen, mereka tidak lupa untuk melihat dengan pandangan ingin tahu, karena murid biasa pada dasarnya tidak pernah melihat Tuan Balai di Andian. Tugas penguasa aula adalah untuk menjaga lingkungan pengaruh Heng Yuezong, seperti para pangeran di dunia fana. Mata Ye Chen menyapu sekeliling, dan mata Xianlun terbuka dari waktu ke waktu. Ditemukan banyak murid yang mengutuk tubuh mereka, dan tampaknya banyak murid yang tidak menyadarinya, tidak hanya para murid, tetapi juga beberapa tetua. Yin Ziping, kau benar-benar hebat. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, setelah semua, pembunuhan dingin yang dingin itu ditekan. Sepanjang jalan, dia melihat banyak murid yang akrab tetapi tidak komunikatif, serta banyak wajah. Dalam perjalanan ini, dia juga melihat sekeliling kuartet, dan setiap loteng memiliki pemandangan yang indah, paviliun Lingyi, paviliun Wanbao, paviliun koleksi buku, Del, dan setiap puncak gunung seperti ingatan, Yunfeng, puncak Yuxin, puncak Tianshuan, dan puncak api. Tunggu, bukankah kamu memiliki mata? Segera, suara keras terdengar, dan sekelompok murid mendekat dengan beberapa murid. Mereka semua sombong, dan pada dasarnya tidak ada yang berani memprovokasi mereka di sepanjang jalan. Ye Chen mendongak, dan orang-orang akrab dengan mereka, Kong Chao, Zuo Qiuming, dan Jiang Yang, serta kemeja ungu dan Jiang Hao di luar. Mereka, Yin Ziping dan Yin Qiping, pada awalnya adalah orang yang bertanggung jawab atas Qiu. Sekarang Yin Ziping telah mengambil alih pengajaran, kekuatan ada di tangan, dan penatua melindunginya juga, bahkan Yang Dingtian telah diambil, bahkan Raja Heng Yuezong. Teman-teman, aneh kalau mereka tidak sombong. Pergi, katakan, orang-orang ini benar-benar sombong dan bodoh, dan mereka tidak tahu siapa Ye Chen, jadi mereka berani meneriaki Ye Chen. Chapter 587. Brengsek, katamu. Melihat Ye Chen tidak tergerak, Kong Chao berteriak keras, kamu tidak dapat menemukan kematian. Ye Chen mencibir, segera melambaikan telapak tangannya dan membantingnya di masa lalu. Banting. Dengan tepuk tangan meriah, Kong Chao terbang keluar, dan penerbangannya tidak terlalu jauh. Dia terbang langsung dari pintu dalam ke pintu luar, menggambar lengkungan yang indah di kehampaan. Melihat ini, tidak hanya Zuo Qiuming dan Jiang Yang, tetapi juga para murid di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Kekuatan macam apa ini? Dunia spiritual, baru saja terbang dengan tamparan seperti itu. Dia terbang ke Kong Chao, Ye Chen memaksa mereka menuju Zuo Qiuming selangkah demi selangkah. Karena dia adalah orang yang nakal, dia tidak perlu memegang tangannya, sama seperti Kong Chao sekarang, bahkan jika dia tidak mati, dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Selain itu, ia sekarang bermain sebagai pemilik cabang ke-9 istana, pengikut partai, memegang pasukan istana, bahkan jika Zuo Qiuming tidak peduli seberapa baik hubungan mereka dengan Yin Ziping, mereka hanyalah seorang murid. Jadi, dibandingkan dengan ini, Yin Ziping masih akan menyukai Zuo Qiuming mereka. Kecuali jika kepalanya ditendang oleh keledai. Kamu, jangan datang. Kemeja ungu dan Zuo Qiuming tampak pucat dan didukung dengan ngeri. Tuan Kuil marah, Tuan Kuil marah. Segera, seorang penatua datang, dan dia masih seorang kenalan, tetapi itu adalah orang King yang asli pertama Yang Feng. Su dipindahkan karena hubungannya dengan Zhao Zijing dan Yin Ziping pintunya lebih tua. Dian Su. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Zishan dan Zuo Qiuming tiba-tiba berubah, dan mereka berlutut, dan mereka tidak bodoh. Bagaimana mungkin Dian Su ada, bagaimana mungkin mereka memprovokasi? Tuan Istana marah. Pria sejati di King Yang buru-buru memberikan hadiah, senyum menawan di wajahnya, jaga mereka. King Yang, apakah kamu akan masuk? Ye Chen berhenti, tetapi dia bahkan tidak melihat ke arah King Yang. Tolong minta pemilik untuk menjual saya mie tipis, biarkan mereka pergi. Wajahmu tidak berharga. Ye Chen melirik King Yang dengan ceria, dan kata-katanya yang menghina itu tidak bermoral. Namun, dia tidak meminta Zishuang dan Zuo Qiuming untuk menyelesaikan akun, karena orang-orang seperti mereka akan dikenakan sanksi di hadapan Heng Yue di masa depan. Ye Chen berjalan pergi, tapi wajah pria tua itu di belakang King Yang sudah suram, tetapi tekanan Tuan Ye Chen Dian tidak berani menyerang. Kembalilah padaku. Dengan raungan di dalam hatinya, orang-orang King Yang yang sebenarnya dikirim ke Zuo Qiuming dan Jiang Yang. Jika orang lain setuju mengatakan itu adalah penguasa sebuah kuil. Jika Ye Chen benar-benar ingin membunuh, Yin Ziping mengambil alih itu. Tidak ada yang diajarkan. Anak itu tahu yang salah, anak itu tahu yang salah. Zuo Qiuming memanjat, dan mereka sangat dingin sehingga mereka tampaknya telah berjalan di sekitar gerbang pintu hantu, dan mereka bahkan tidak bisa berjalan dengan stabil. Di sini, Ye Chen telah berdiri di luar paviliun Wanbao. Tanpa sadar, dia melirik ke dalam, dan sosok cuan-cuan dalam ingatannya hilang.
Pemilik saat ini Paviliun Wanbao adalah seorang penatua kurus. Memikirkan sungai besar, Ye Chen merasakan kesedihan di benaknya. Aku bisa memikirkan adegan di mana lelaki tua gemuk itu dipaku di cakrawala dengan tombak, betapa menyedihkannya itu. Penatua, kamu tidak akan mati sia-sia. Ye Chen berkata dengan diam-diam di dalam hatinya dan berbalik. Selanjutnya, dia pergi ke pintu luar dan melirik Paviliun Wanbao, Paviliun Roh, Paviliun Perpustakaan, Paviliun Misi, Paviliun Qiankun, Taman Lingcao. Semua tempat yang dia kunjungi sering melihat-lihat. Ini adalah hal yang asli, tetapi orang tersebut tidak lagi orang yang asli. Berjalan di tanah Heng Yue, Ye Chen tidak dapat menemukan perasaan sedikit pun tentang rumah, dan semua yang dia rasakan dingin. Pada akhirnya, dia pergi ke puncak Giok. Puncak gadis Giok hari ini masih sama dengan sebelumnya, tetapi dalam dan sunyi, banyak tempat yang sudah tertutup rumput liar, dan hutan bambu kecil seperti aslinya. Berdiri di sana, ia tampaknya masih dapat mendengar Si Yan dan Hu Waxiu suara siulan dan minuman. Hai, pada akhirnya, Ye Chen menghela nafas dan berbalik. Baru saja kembali ke Xiao Bieyuan di loteng, ketiga murid perempuan tidak bisa tidak meringkuk bersama, menatap Ye Chen dengan tatapan ngeri, seolah-olah ada air mata yang tak ada habisnya, menonton menjengkelkan. Mungkin ingin mengikutiku ke cabang ke-9. Ye Chen duduk, mengeluarkan kendi itu lagi, dan tersenyum dengan sangat lembut. Tiga murid wanita, lihat aku melihatmu, jelas aku tidak pernah berpikir Ye Chen akan mengatakannya. Di sini, Ye Chen telah mengubah tampilan biaya. Kamu Chen. Ketiga wanita itu sepertinya mengenal Ye Chen. Ketika mereka melihat wajah asli Ye Chen, matanya penuh dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Tiga saudara perempuan, ingin mengikuti saya, Ye Chen tersenyum lagi. Bukankah kamu mati? Ketiganya masih dalam kebingungan. Ini tidak penting. Aku akan membawamu pergi besok. Ye Chen tertawa. Tuan Si, Feng Si, Dao Xuan Si, gurumu menghormati Rong Miaoxin. Tetap saja, ini bukan rumahmu, itu milikmu di sana. Petik 2. Meskipun saya tidak tahu mengapa Ye Chen masih hidup, meskipun saya tidak tahu mengapa Ye Chen menyamar sebagai penguasa utama istana, dan bahkan lebih lagi mengapa Ye Chen muncul di sini, ketiganya masih mengangguk dengan air mata. Daripada pergi dengan Ye Chen, mereka tidak akan pernah tinggal di neraka di bumi ini. Yah, ayo istirahat. Ye Chen melambaikan tangannya sambil tersenyum, lalu berbalik dan berjalan ke loteng. Melihat punggung Ye Chen, pemandangan ketiga murid perempuan menjadi agak kabur, baga apa? Ketika mereka melihat wajah itu, tubuh mereka yang gemetar tiba-tiba merasakan arus hangat. Hari berikutnya, masih merupakan ruang utama Heng Yue Zong. Pada saat Ye Chen masuk, 8 pemimpin kuil lainnya telah tiba, dan semua tampak tidak sopan, seolah berbicara tentang apa yang terjadi semalam. Ye Chen tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa tidak hanya berapa banyak murid perempuan Heng Yue terbunuh tadi malam, pembunuhan di hatinya masih ditekan, tetapi hatinya menderu. Dari 8 orang di sini, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Segera, Yin Ziping juga datang, masih bermain-main, dan mengambil posisi untuk mengajarinya duduk. Tuan yang terhormat, apakah tidak apa-apa untuk beristirahat semalam? Yin Ziping berbaring malas di kursi dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Terima kasih telah mengajar, itu baik. Tu Shen tertawa dengan sangat tidak sopan, dan gigi putih itu masih berkilau. Yang lainnya pada dasarnya sama. Meskipun Ye Chen sangat enggan, dia masih menunjukkan wajahnya yang jelek. Seperti itu, mainkan. Masih harus melakukan set lengkap. Datang. Yin Ziping melirik keluar, dan sudut mulutnya masih terbenam dalam senyum lucu. Setelah mendengar itu, semua orang juga melihatnya. Di luar aula, lebih dari selusin figur datang untuk mengendalikan Fei Hong, kecepatannya sangat cepat, dan semuanya luar biasa. Tak perlu dikatakan, aula utama dari 9 aula Zeng Yang Zong juga memiliki orang-orang yang datang untuk bernegosiasi. Namun, ketika Ye Chen memalingkan muka, matanya tidak bisa tidak menyipitkan matanya, dan matanya jatuh pada wanita berkulit putih, dipimpin oleh selusin orang. Ji Ningsuang, Ye Chen mendengus di dalam hatinya. Chapter 588. Dia datang ke sini juga. Ye Chen bergumam, dan dia terkejut melihat Ji Ningsuang di sini. Tubuh roh misterius ada di sini. Maka kamu tidak tahu. Cabang kedua dari aula istana tersenyum samar, dia bukan hanya putri suci dari Sekte Zhengyang, tetapi juga pemilik cabang ke-9 Sekte Zhengyang. Jadi, apakah Cheng Kun berusaha membantunya berhasil? 80% adalah Cheng Yu, penguasa istana cabang ke-8, tersenyum. Setiap generasi Sekte Zhengyang dipilih dari penguasa aula cabang. Cheng Kun tidak pergi ke yang pertama sebelum dia melakukan itu. Apakah kuil cabang menjadi penguasa istana selama 10 tahun? Setelah Yin Zhen turun tahta, dia duduk di bawah kepemimpinan Sekte Zhengyang. Pasti sama hari ini, kata guru abad kelima yang pendiam itu, dan menatap mata Ji Ningsuang sangat cabul. Bukan hanya dia, itu sama dengan beberapa penguasa lain di kuil itu, sangat indah sehingga Ji Ningsuang sangat indah, mereka adalah nafsu kebinatangan yang bersifat binatang. Dalam posisi tinggi, Yin Ziping melakukan hal yang sama. Dia tersenyum dan memandang Ji Ningsuang di luar, dan menjilat lidah merah. Di mata, selain drama, dia telanjang. Cahaya telanjang kecabulan, tubuh Xuanling,
Cepat atau lambat itu akan menjadi milikku, dan suatu hari aku akan membiarkanmu mengeluh di bawah selangkanganku sampai mati. Saat berbicara, Jining Xuang telah memasuki aula untuk pertama kalinya. Namun, dia melewati Ye Chen, tetapi dia tidak merasakan sedikit pun. Dia tampak acuh tak acuh dan tidak menyipit, seolah-olah dia belum melihat Ye Chen. Saya tidak tahu, jika dia tahu bahwa kepala kuil di cabang ke-9 Hengyu, yang duduk di sini, adalah Ye Chen, itu akan menjadi ekspresi. Jining Xuang juga diikuti oleh 8 orang, yang merupakan 8 Tuan Zeng Yang Zong lainnya. Adapun 8 penguasa istana, dan 3 orang berjubah hitam, mereka tidak bisa melihat penampilan mereka hanya bisa melihat sepasang mata keledai melalui celah kecil, dan tidak ada fluktuasi emosi sama sekali. Yin Ning orang mati. Mata Ye Chen menyipit sejenak, Yin Ning orang mati di surga semu. Meskipun Ye Chen sedikit terkejut, dia masih bisa mengetahuinya. Anda harus tahu bahwa ini adalah situs Heng Yuezong, lebih aman untuk periode keamanan untuk membawa lebih banyak poin. Ye Chen menghitung, 8 ranah kuasi langit dari 9 tuan istana Sekte Zhengyang, kekuatan tempur Jining Xuang tidak lemah, dan jumlah total ranah kuasi langit dari 3 ranah kuasi langit dihitung. Lineup Zhengyang Zong umumnya tidak besar. Di sini, suasana di aula menjadi agak tertekan. Anda harus tahu bahwa Sekte Zhengyang dan Heng Yuezong masih merupakan sekte yang bermusuhan. Penguasa istana dan penguasa istana belum berbicara, tetapi momentum samar sudah mulai bertempur, sehingga suasana di aula langsung membeku hingga ekstrim. Teman-teman yang terkasih dari jauh, silakan duduk. Yin Ziping tersenyum dan memecah kebuntuan di tempat kejadian. Hah. Kedua belah pihak mendengus keras sebelum mereka pergi berperang. Di sisi lain, Yin Ziping menoleh ke Jining Xuang dengan tatapan lucu. Ibu Zhengyang, kenapa kita tidak mulai saja? Aku hanya punya satu syarat untuk Sekte Zhengyang. Jining Xuang tidak menyipit, duduk di sana tampak acuh tak acuh, masih terselubung, dan tidak ada fluktuasi emosi di mata yang indah, seperti patung es yang hidup. Oh, Yin Ziping tersenyum pelan, tapi aku tidak tahu apa satu-satunya syarat Zeng Yang Song. Ketika 9 hal sebesar King Yun Zong akan dihancurkan, rampasan King Yun Zong, termasuk situs King Yun Zong, dan tambang batu roh dalam lingkup pengaruh, semua sekte Zeng Yang saya. Kata-kata Jining Xuang datar, kita hanya perlu tubuh orang mati. Begitu kata ini keluar, duduk di ujung Ye Chen, matanya tidak bisa membantu menyipit. Hanya tubuh orang mati. Mata Ye Chen menjadi tajam, yang lain tidak tahu, bukan. Zeng Yang Zong menginginkan tubuh orang mati, bukan hanya untuk menyempurnakan Yin Ming. Dibandingkan dengan rampasan, ranjau roh, dan situs itu, tubuh fisik orang mati lebih berharga bagi mereka. Dengan tubuh fisik orang yang sudah mati, itu dapat disempurnakan menjadi jenderal yang gelap dan sekarat, tetapi itu akan menjadi kekuatan tempur besar di masa depan. Dengan pasukan hantu ini, tidak bisakah semua situs, rampasan, dan tambang batu spiritual tersedia? Zeng Yang Zong punya rencana yang bagus. Ye Chen mencibir ke dalam. Selama tubuh fisik orang mati, pemimpin kuil Heng Yuezong memiliki wajah yang aneh, dan tidak pernah menyangka bahwa kondisi Zeng Yang Zong akan seperti ini. Bukan hanya mereka, tapi Yin Ziping sedikit menyipit. Dia tidak seperti Ye Chen mengetahuinya dengan baik, tetapi dia kurang tahu, dan dia tidak tahu apa arti mayat-mayat itu, yang lebih berharga daripada menjarah, tanah dan ranjau roh. Tapi aku tidak tahu mengapa Guizong menginginkan begitu banyak mayat. Yin Ziping memutar ibu jarinya dengan santai dan memandang Jining Xuang dengan geli. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kata-kata Jining Xuang masih dingin, dan penampilannya tidak berubah dari awal hingga akhir, terutama ketika dia merasakan sepasang mata cabul dari Yin Ziping dan genit, dan mengguncangnya. Dingin. Apa artinya adalah ini? Bicara tentang pencapaian, lupakan saja. Zeng Yang Zong, cabang ke-8 istana, berkata segera. Yah, guru telapak tanganku setuju, Yin Ziping berkata pelan, jadi, mari kita bicara tentang persatuan sekarang. Kami hanya memiliki satu syarat untuk ini. Tuan dari aula pertama Zeng Yang Sekte berkata, aula 1 Guizong, aula 1 Zongku, dan 2 aula digabung menjadi satu pasukan. Kamu dan 2 aula ke-18 kita adalah tentara ke-9 dan 9 tentara. Untuk menyerang istana King Yun 9 pada saat yang sama, yang kami inginkan adalah resolusi cepat. Hal ini dapat diandalkan. Ye Chen menyesap minumannya. Untuk membuat permainan menjadi realistis, orang yang keras kepala juga memberikan ekspresi tegas pada ekspresi ikonik Jining Xuang, membuat wajah Jining Xuang menjadi dingin lagi. Itu dia. Yin Ziping berbaring malas di kursi, tertawa dan tertawa. Meskipun ini adalah tuan rumah dari derajat kecocokan 90%, kekuatannya sangat kuat, tetapi otaknya tidak terlalu mudah digunakan. Ambil kondisi mayat yang diusulkan oleh Zeng Yang Zong selama orang yang mengetahui tahu bahwa ada masalah. Anda sialan berjanji akan sangat menyegarkan, sampai King Yun Zong diselesaikan, tentara Yin dari Zeng Zong mudanya akan membuat Anda sangat bahagia. Jadi, pada pagi hari-hari ke-9, aku juga berharap Guizong bersiap lebih awal. Pemimpin cabang pertama Zeng Yang Zong melirik Yin Ziping. Bagus untuk dikatakan, baik untuk dikatakan. Perpisahan. Jining Xuang, mereka benar-benar datang dan pergi. Setelah mereka pergi, apakah penguasa kuil Heng Yue tidak menanggapi? Bisakah negosiasi tingkat tinggi dan operasi skala besar seperti itu diselesaikan dalam waktu kurang dari 1/4 jam?
Terlalu cepat juga, aku benar-benar tidak peduli. Ye Chen santai, masih minum enak, lagi pula, ketika dia memimpin orang-orang Yin Xiping untuk bertarung, bukan keluarga kami yang meninggal, apapun yang Anda lakukan. Tapi 9 hari, Ye Chen bertanya-tanya dalam hatinya, tidak lupa melirik beberapa penguasa kuil lainnya. Dia diam-diam bertanya-tanya bahwa 9 hari sudah cukup untuk mendapatkan mereka semua 8, dan jika mereka 8, itu akan sama dengan mengendalikan Istana Agung ke-9 Heng Yuezong. Setelah 9 hari, dia akan memulai perang dengan King Yunzong dan memimpin orang-orang Yin Xiping untuk lulus. Ye Chen berpikir sejenak, dan tidak bisa menahan tawa. Orang yang memimpin Yin Xiping pergi untuk memukul King Yunzong, menggunakan tentara musuh untuk menyerang kota musuh lain, dan membunuh dengan pisau. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.